Biar tidak terlalu malam, sepertinya kita mulai saja ya untuk pertemuan ke-10-nya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih berarti sudah terdengar ya. Saya akan coba untuk share screen terlebih dahulu. Oke, jadi sudah terlihat teman-teman ya. Nah, jadi pada pertemuan kemarin kita tuh sempat ngebahas tentang JavaScript ya teman-teman ya, masih ingat ya? Jadi yang pertemuan kemarin itu, yang ke-9 itu kita udah bahas sampai cara pemanggilan API ya teman-teman. Kita pakai async await yaitu fetch. Terus juga kemarin itu kita bahas tentang kelas ya. Ada kelas sederhana yang kita bikin. Terus ada rest parameter ya. Terus ada lagi kayak try catch ini kita udah cobain. Terus ada juga ada loop ya. Nah ini kayak built-in function yang dari array kita udah cobain. Nah sekarang karena JavaScript itu sebenarnya untuk yang basicnya ya. Ini kan JavaScript basic nih yang kita udah pelajarin ya. Ini sebenarnya udah hampir selesai ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita udah bisa masuk ke DOM. Nah jadi JavaScript yang kita pelajarin ini tentunya pasti kita akan gunain terus ya teman-teman ya. Karena ini adalah fondasi dasar ketika kita masuk ke DOM. Nah karena di DOM itu kita pasti bakal pakai JavaScript yang JavaScript basic ya teman-teman ya. Jadi sekarang mungkin pertemuan sekarang kita akan mulai fokus ke pembuatan DOM ya teman-teman ya. Jadi di sini sekarang saya akan coba bikin file baru ya. Di sini kita akan bikin file 7 ya. Kita di sini nggak akan pakai file JS lagi, jadi kita akan langsung pakai file HTML ya. Di sini kita akan mungkin belajar DOM.html ya. Kenapa disebut DOM ya, teman-teman ya? Jadi DOM itu sebenarnya adalah apa ya? Dokumen Object Modeling ya, teman-teman ya. Jadi ini tuh kalau di JavaScript itu istilahnya untuk memanage elemen-elemen yang ada di HTML menggunakan JavaScript ya. Jadi HTML itu yang kayak kita udah pelajari nih kayak tag, terus kelas atau apa itu sebenarnya bisa di manage pakai JavaScript. Nah makanya kenapa kita sekarang belajar DOM itu adalah untuk bisa memanipulasi elemen-elemen yang ada di HTML ya, teman-teman. Jadi ini adalah untuk memanipulasi elemen HTML, baik itu misalnya atribut, kelas, tag, dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan belajar yang paling sederhana dulu ya, teman-teman ya. Di sini kita nanti akan belajar tentang prompt, terus alert, dan juga confirm ya. Nah, jadi kita akan belajar tiga ini dulu yang paling sederhana. Ini di DOM-nya ya. Nah, sekarang kita akan bikin sebuah super file HTML. Kalau di Visual Studio Code, teman-teman bisa tanda seru ya, terus step ya. Seperti ini untuk langsung jadi ya. Nah, karena sebenarnya di DOM itu kita tuh dulu ya, kemarin-kemarin kita sempat bikin, kita pakai terminal seperti ini ya teman-teman ya. Pakai terminal seperti ini nih. Nah, cuman kalau di DOM itu sepertinya terminal ini tuh nggak bisa ya teman-teman ya. Saya udah sempat cobain untuk prompt, alert, sama confirm yang sekarang kita akan pelajarin karena dia sifatnya itu pakai website. Jadi kita nggak akan lagi gunain terminal ini ya, pakai code runner kita akan nggak akan gunain ini lagi. Jadi di sini kita mungkin akan bikin browser ya. Coba di sini sebentar kita akan bikin browser baru ya. Ini ya. Nah, di sini kita akan open in default browser ya, teman-teman ya. Nah, nah di sini teman-teman, kalau misalnya di sini misalnya nggak ada nih si open in default browser, teman-teman bisa di extension ya. Extension terus open in browser. Teman-teman harus download dulu aja. Ini extensionnya ya. Ini install dulu. Kalau misalnya udah install, nanti ketika klik kanan file HTML-nya,
Terus di sini ada bacaan open in default browser ya. Jadi nanti tinggal klik aja, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, jadi sekarang kita akan bikin inline script dulu ya, inline JavaScript. Kita nggak akan bikin JavaScript yang eksternal, kita akan bikin di sini ya untuk percobaan. Nah, di sini yang kita akan pelajari adalah prompt, alert, dan juga confirm. Sebenarnya apa sih prompt, alert, dan confirm ini? Ini tuh sebenarnya hanya untuk message book ya. Kalau teman-teman udah belajar C# atau belajar DLP atau belajar apa yang pemrograman desktop, itu sebenarnya cuma munculin pop up ya. Nah, kita akan coba nih misalnya pop yang pertama yaitu alert, misalnya hello world ya. Nah, coba di sini kita refresh. Nah, muncul hello world ya. Jadi sebenarnya alert itu cuma buat pop up ya, message book. Nah, ini adalah untuk pop up warning ya atau alert. Nah, terus ada lagi yaitu prompt. Nah, prompt itu apa? Prompt itu tuh sama kalau teman-teman udah belajar tentang scene ya. Kalau C input, kalau misalnya di C++, itu tuh buat masukin parameter input. Contoh, misalnya masukkan nama ya, seperti ini. Nah, coba kita lihat lagi nih. Nah, ini hello world untuk alertnya. Nah, ini prompt itu sebenarnya buat input ya, teman-teman ya. Misalnya namanya adalah Emi ya. Nah, ini kemana nih? Kok nggak muncul ya? Nah, teman-teman bisa seperti ini. Kita di sini bisa klik kanan ya di browsernya, terus inspect. Nah, ini ada konsol ya. Nah, ini sebenarnya sama aja kayak kita di Code Runner. Ini sama aja kayak di sini ya, terminal ini nih. Cuman ini versi yang browsernya. Jadi kita nggak usah install extension ya, karena di browser itu udah ada bawaan. Nah, di sini coba kita masukin ke variabel. Ini kan dia sebenarnya nge-return ya. Tadi kan kita masukin nama nih. Nah, namanya kita masukin ke variabel, misalnya const nama. Terus di sini kita console log aja nama ya. Coba kita lagi, boost kemi. Nah, otomatis dia akan console log di sini ya, teman-teman ya. Tuh. Jadi ada nih namanya. Nah, kenapa kita nggak pakai alert aja nih? Misalnya di sini kita hapus nih alertnya. Nah, di sini kita alert aja. Misalnya nama saya adalah gitu ya. Kita ini pakai concatenation plus terus nama ya. Nah, terus di sini kita tinggal masukin Buscemi. Nah, dia setelah dia masukin nama, dia bakal alert ya. Alertnya itu adalah nama saya adalah Buscemi ya. Nah, jadi seperti itu untuk penggunaan prompt ya. Jadi prompt itu buat input. Nah, ini kita bisa bikin ini kita komen prompt itu adalah buat inputan ya. Dia biasanya return value. Ingat ya teman-teman ya, kalau saya udah menyebutkan return value, nah dia itu pasti bisa di-store ke variabel ya. Kayak contoh yang kemarin itu yang ini yang basic.js ya. Coba kita lihat lagi function. Kan pokoknya kalau ada return ya otomatis dia bisa di-store ke variabel ya. Nah, karena prompt itu dia nge-return value, otomatis kita bisa masukin variabel. Nah, di variabelnya bisa kita pakai untuk di tempat yang lain seperti ini. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah confirm. Confirm itu sebenarnya untuk validasi aja, yaitu yes or no atau true or false ya kalau bolehan. Dia itu sebagai validasi doang. Validasi true or false atau confirm or no gitu aja. Nah,
Contohnya adalah seperti ini. Misalnya confirm apakah kamu mahasiswa gitu ya. Seperti itu. Nah, kita cobain nih. Ini kita masukin nama dulu, Buskemi. Nah, dia muncul alert. Nah, di sini kita confirm. Nah, confirm itu cuma validasi. Oke atau cancel ya. True or false. Kalau misalnya oke ya itu dia true. Kalau dia cancel dia false. Nah, ini kan nggak terjadi apa-apa nih. Nah, confirm itu dia nge-return value juga ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalau nge-return value, ingat kita bisa masukin ke variabel out ya. Nah, di sini kita bisa kayak gini, teman-teman. If result sama dengan true ya. Jadi kan karena confirm itu dia nge-returnnya boolean ya. Boolean itu kan kita ingat bahwa dia itu true or false. Jadi kita bisa seperti ini. Kalau resultnya adalah true. Kalau maksudnya kalau resultnya itu di oke ya. Kita bisa seperti ini. Alert aja. Kamu menekan oke. Atau jangan, kamu adalah mahasiswa ya. Terus else. Alert. Kamu bukan mahasiswa ya. Seperti itu. Nah, kita masukin nama. Misalnya Buskemi. Nah, di sini ada confirm ya. Confirm ini seperti ini, kita store ke result. Nah, ketika kita oke nih, nah dia masuk nih, true ya, result, alert kamu adalah mahasiswa ya. Nah, teman-teman di sini ada sebuah tips ya. Jadi ini tips yang benar-benar kepakai. Jadi ada metode debugging ya namanya teman-teman ya. Kalau teman-teman pasti sering dengar debugging itu apa. Jadi debugging itu adalah proses untuk eh, tracking sebuah codingan ya. Jadi nge-track sebuah codingan, apakah codingan itu benar atau enggak. Nah, itu adalah proses debugging ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa cek nih. Misalnya saya pengen tahu kalau result itu hasilnya apa. Nah, kita debug aja ya. Kita debugging aja. Kita pakai debugger seperti ini. Nah, terus kita di sini F5 ya di browsernya refresh. Misalnya alert Buskemi, apakah kamu mahasiswa? Kita klik OK. Nah, di sini ketika kita menjalankan codingan ini ya di Bugger ya, dia itu akan langsung ada di mode debug ya. Jadi mode debug itu kita bisa nge-tracing codingan kita, apakah codingan kita itu benar atau enggak. Nah, sebagai contoh, karena saya di sini bikin debuggernya di sini, otomatis dia akan nge-pause nih codingannya. Dia akan nge-pause, dia akan nge-trace. Nah, kita bisa cek nih sekarang. Kayak contohnya nama ya. Kita sorot aja ke nama. Tuh, kita tahu ya, nama itu variabel isinya itu Buskemi karena tadi kita ketik Buskemi. Nah, sekarang yang result apa isinya? Tuh, ketika kita menekan OK, apa yang terjadi di sini adalah hasilnya true ya. Tuh. Jadi kenapa saya di sini bikinnya result sama dengan true? Karena ketika kita pencet OK, dia itu nge-return boolean ya, true ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini sebenarnya hanya tips dan trik doang. Jadi teman-teman kalau misalnya bikin JavaScript, karena dia JavaScript itu adalah bahasa pemrograman ya. Jadi daripada kita menerka-nerka, kita menebak-nebak hasilnya apa, kita masuk aja ke mode debugging ya. Jadi pakai debugger. Ini sebenarnya cuma tips and trick doang ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja nih ada play ya di sini ya. Buat apa ya namanya? Buat ngeplay lagi gitu. Mode debug ini sebenarnya mode pause ya atau pencet ini. Nih. Nah, ini ada mode play, ini ada mode turun ke bawah nih. Kalau turun ke bawah seperti ini. Nah, tuh dia bakal nge-tracing satu persatu ya dari atas ke bawah. Nah, karena dia result itu adalah true, dia bakal masuk ke if dong. Kan? Dia masuk nih ke sini. Langsung tampilin tes tuh. Jadi itu adalah proses debugging ya, teman-teman ya, kalau di JavaScript. Nah, di sini kita udah tahu nih, kalau sekarang kita udah belajar tentang alert ya, terus ada prompt, terus ada confirm ya. Nah, ini tiga ini itu sebenarnya cuma buat eh, pembantu ya, alat bantu kita ketika kita bisa pengen bikin sebuah fitur atau apa, kita
pasti nampilin sesuatu dong ke user. Nah, biasanya pesannya atau apa kita bisa tampilin sebagai alert ya. Atau kalau ada konfirmasi kita bisa tampilin sebagai confirm ya. Jadi ini sebenarnya bawaan dari browser yang bisa kita pakai. Jadi kita nggak perlu bikin-bikin lagi kayak message box atau apa gitu kan yang custom. Seperti itu untuk eh, from, alert, dan juga confirm. Di sini kita akan rapin dulu ya teman-teman ya. Nah, nah, di sini ingin saya komen dulu aja karena ini tuh sebenarnya belum masuk ke DOM ya. Jadi ini sebagai validasi aja, validasi pop-up lah gitu ya. Ini saya rapin dulu. Oke, jadi sekarang kita akan mulai masuk ke DOM nih sekarang. Dokumen Object Modeling. Nah, karena kita udah masuk ke DOM, jadi sebenarnya kita itu butuh suatu elemen ya, HTML ya, elemen HTML teman-teman. Nah, sekarang kita mau misahin aja dulu nih sekarang JavaScript-nya. Ini kan sebenarnya nyatu ya sama HTML dan nggak bagus ya. Jadi kita bikin file JavaScript baru. Kita bikin di file asset. Di sini kita bikin contoh adalah 7dom.js. Di sini kita akan linking ya, script src. Terus di sini karena kita ada di folder learn dan beda folder ya, jadi di sini kita akan keluar dulu ya relative path ya. Terus di sini karena kita udah keluar, kita akan masuk ke folder asset, terus dom.js ya. Nah ini kita copy aja ya, kita masukin ke dom.js biar rapi ya teman-teman ya. Seperti ini, kita rapihkan dulu. Nah seperti ini ya. Nah, coba kita jalanin lagi nih, apakah ini JavaScript-nya jalan yang tadi kita bikin ya? Pastinya sih jalan ya teman-teman. Kita dimulai dari sini. Nah, coba kita jalanin lagi nih yang tadi. Harusnya jalan sih. Nah, bisa ya. Jadi ini cuma misain doang biar rapi ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bakal split ya. Dia seperti ini. Kita masukin konsol lagi. Kita perbesar ya biar kelihatan. Nah, oke. Jadi kita bakal split layarnya jadi seperti ini ya. Nah, karena DOM itu sebenarnya butuh elemen HTML, jadi kita akan bikin misalnya adalah tag H1 deh. Kita bikin yang sederhana dulu aja ya. Misalnya hello world. Di sini kita akan bikin atribut class, judul, terus ID-nya adalah eh, title ya. Jangan deh, ID judul. Atau gini aja, ini ID judul. Seperti ini kelas judul seperti itu. Terus ada name ya. Ini name judul. Nah, di sini kayak akan duplikat. Di sini H3. Di sini ini ID judul 2. Ini name judul. Ini kita komen dulu aja ya. Nah, kita bakal pakai yang ini dulu. Yang hello world. Yang kita tampilkan. Oke, ini kita disable dulu ya. Karena ini cukup mengganggu. Nah, ini udah tampil ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan bikin nih domnya. Nah, kita di sini bikin path-nya dulu. Apa yang bakal kita tulis nanti. Yang pertama itu ada tentang get element by tag name ya. Pertama. Ini sebenarnya ada banyak ya caranya. Tapi nanti kita akan fokusin cuman dua ya. Ini sebenarnya ada banyak. Ini cuman FYI aja ya. Sebagai
ilmu baru aja buat kalian. Ini ada get element by tag name, terus ada get elements by name, terus ada lagi get element by ID ya, 3, ini 4, terus ada query selector, terus ada query selector all. Nah, ini akan kita coba satu-satu. Jadi ini sebenarnya itu teknik untuk memanggil elemennya ya, elemen yang ada di HTML yang akan kita panggil. Nah, ini sebenarnya ada 5 teknik ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya cuma buat pengetahuan doang. Nanti yang kita akan fokuskan itu adalah 2 ini aja ya. Jadi yang 3 ini kita nggak akan fokus, kita bakal fokus ke 4 sama 5. Nah, contoh sekarang kita akan yang pertama nih. Kita bikin variabel dulu, misalnya adalah apa ya, misalnya judul. Di sini teman-teman bisa ketik seperti ini. Dokumen dot get elements ya by tag name. Nah, di sini teman-teman karena katanya kita mau manggil elemen by tag name. Nah, kita tahu kalau tag itu kan sebenarnya H1, body, head, pokoknya yang ada di kurung siku ini ya, ini namanya tag. Nah, kita bisa seperti ini, H1. Karena tagnya itu adalah H1 ya. Nah, coba di sini kita konsol log judul. Kita tampilkan dulu. Nah, di sini ada ya teman-teman ya. Kita dapat nih. Nah, tapi bentuknya dia adalah array. Nah, kita tahu kan kalau array itu bisa dipanggil pakai index. Nah, karena dia adalah array, kita bisa seperti ini. Kita ini ganti aja let ya. Terus judul sama dengan judul 0. Nah, kenapa bisa seperti ini? Artinya adalah judul kan array. Ya udah judul kita panggil dengan 0 ya. Jadi kita store lagi ke variabel judul dengan judul indeks ke 0. Jadi seperti ini nanti. Nah, jadi kita udah dapet nih tuh H1 ya. Nah, daripada teman bingung nih, kayak gini kan, ini judul, tapi di store lagi ke judul ya. Ini sebenarnya cuma buat efisiensi doang ya, variabel, efisiensi variabel. Tapi kalau teman-teman bingung, teman-teman ini seperti ini aja. Gak apa-apa. Jadi let L judul ya, kita bikin lagi. Terus, ya udah kita panggil nih judul 0 ya, karena dia kan array. Ya udah masukin sini L judul. Ini sama aja. Tuh ya, sama aja ya. Daripada bingung ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa manipulasi sekarang. Contoh adalah kita bisa panggil nih, konsol lagi, L judul, inner HTML. Inner HTML tuh apa sih? Inner HTML tuh isinya ya, isinya nih. Nah, isinya nih, isi dari HTML-nya tuh apa? Contoh karena dia hello world, nah hasilnya ada akan hello world ya. Coba kita ganti, misalnya kita di sini bikin span hello world. Apa sih inner? Nah, inner text itu apa? Nah, inner text itu adalah isinya ya, teman-teman. Isi value-nya tanpa tag-nya. Karena yang tadi kan sebelumnya ada tag-nya nih. Tag-nya kan span tuh ada lagi kan. Kalau kalau misalnya inner text dia cuma ngisi value-nya doang. Tuh, value-nya hello world ya udah hello world seperti itu ya. Jadi ini adalah cara untuk kita manggil HTML ya. Nah, ini kita akan skip dulu. Sebenarnya ada banyak ya. Kita bisa manipulasi lagi nanti. Nah, ini cuma pengetahuan dulu aja. Nah, jadi kita udah tahu nih cara pertama, yaitu get element by tag name. Dia return-nya adalah array ya. Dia return array. Nah, karena dia return array, kita bisa pakai index. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, coba kita contoh bikin dua seperti ini. Nah, dia kan sebenarnya ada dua nih ya. Coba kita di sini kita bikin F5 lagi nih.
Nah, di sini kita tampilkan judulnya. Nah, di sini ada dua ya. Tuh, ada yang pertama, ada yang kedua. Nah, ini sama aja karena dia array kan. Ya udah panggil aja mau yang keberapa, mau yang ke nol kah, mau yang ke satu kah gitu ya. Ini sama aja tuh. Ya, yang kedua misalnya hello world 2. Kita benar nggak manggilnya? Tuh, sama aja ya. Nah, jadi seperti ini untuk yang deployment by take name ya. Oke, jadi yang kedua ada get element by name. Ini kita ke bawahin ya. Nah, ini kita bisa let L judul yang tadi ya. Nah, yang kedua adalah get element by name. Nah, kalau by name itu apa sih? By name itu sebenarnya by atribut ya. Kita tahu nih, di dalam satu ini ada atribut ya. Nah, atribut yang akan kita pakai adalah name-nya. Ya, ini ada name nih. Nah, kita bisa panggil aja sama aja ya, teman-teman ya. Tuh, jadi ketika kita udah tahu cara yang pertama, untuk cara yang berikut-berikutnya itu sebenarnya sama aja, gampang. Nah, contoh yang kedua, ini jangan seperti ini, kita cara satu. Cara dua, dokumen get elements by name. Nah, name-nya apa? Ya udah, ini aja salin ya. Ini komen dulu. Nah, di sini kita lihat nih. Nah, ya, get elements by name. Apa yang dia return? Yang dia return sebenarnya sama aja ya, teman-teman ya. Dia array-array juga tuh. Ya, nih coba kita contoh nih, ambil yang indeks pertama. Oh ya, ini sama-sama aja sebenarnya. Dia ini juga return array ini. Ini sebenarnya cuman metode doang ya. Mau terserah mau pakai yang tag name atau mau pakai name ya. Ini tergantung kebutuhan aja kalian sukanya pakai yang mana, yang gampang yang mana gitu ya. Nah, ini dia return array juga. Nanti jangan lupa pakai indeks ya. Nah, ini ada cara tiga. Cara tiga itu dia itu apa nih? By ID ya. Sama aja. Get elements by ID. Nah, let cara tiga dokumen dalam elemen by ID ya. Nah, by ID itu yang mana? Ini. Nah, ya. Nah, sebenarnya ini ada kesalahan ya. Kesalahan dalam bikin HTML. Jadi teman-teman harus ingat kalau dalam satu file HTML itu nggak boleh ada ID yang sama ya. Ini kan sebenarnya ID-nya sama nih. Ya, ini nggak boleh ya, kayak gini. Ini kalian harus membedakan ya, karena ID itu kan sifatnya unik. Ini nggak boleh seperti ini ya. Karena kalau kalian seperti ini, nanti di browsernya itu biasanya akan muncul warning biasanya loh. Nah, karena ini mungkin nggak kelihatan ya warningnya ya. Tapi kalau misalnya ada ID yang sama, ini kelihatan ya biasa di konsol lognya ada warning. Nggak boleh ya. Nah, kita bedain aja. Nah, ini karena udah beda, ya udah kita tinggal panggil nih ID-nya. Nah, seperti ini. Kita konsol log cara tiga. Nah, ini sama ya teman-teman ya. Ini kan yang cara dua nih, ini yang cara tiga tuh. Ini sama-sama aja. Nah, tapi yang membedakan dia itu returnnya return langsung elemennya, nggak return array ya. Kalau yang dua cara sebelumnya kan dia array. Nah, karena dia array mau ngambil elemen HTML kita harus pakai indeks dulu. Mau yang mana gitu kan. Nah, kalau yang ini udah langsung ketangkep yang di ID judul 2 nih misalnya. Tuh, udah langsung ketangkep ya. Ini kita nggak pakai indeks-indeks lagi, ini udah bukan return array, langsung return tag-nya atau value-nya gitu ya. Nah,
Sebenarnya yang kita akan fokuskan itu bukan ketiga cara ini ya teman-teman ya. Yang kita akan fokus itu adalah ini. Karena untuk kedepannya cara yang paling mudah yang menurut saya itu adalah yang ini nih, yaitu query selector all. Nah, gimana cara pakainya? Oke, kita akan contohkan. Ini query selector all. Query selector dulu. Cara 4. Dokumen.query selector. Nah, di sini apa yang akan kita pakai? Ini sebenarnya konsep CSS ya, teman-teman. Kalau teman-teman ingat, ini kita bikin yang CSS nih contoh. Nah, ini kayak ini ya. Ini kan sebenarnya CSS tuh kita udah pernah bikin kelas ya, kelas titik bold. Maksudnya ini nyari kelas yang bold ya. Terus ada lagi yang ID itu pakai pagar ya, kalau teman-teman ingat. Nah, karena sebenarnya kita itu udah lumayan master ya. Saya yakin teman-teman udah pada bisa CSS, sudah tahu ya. Udah bisa pakai kelas, udah bisa pakai ID. Nah, ini query selector ini kita nggak perlu bingung-bingung seperti ini lagi. Kita tinggal pakai selektor CSS aja. Contoh, contoh di sini saya ingin mengambil yang ini nih, kelas ini kelas judul. Nah, karena CSS itu buat manggil kelas itu pakai titik, ya udah tinggal titik ini kelas judul. Tuh, kan ini dia pakai konsep CSS ya. Jadi karena kita udah belajar CSS, ya udah pakai yang cara 4 dan 5 aja. Tuh ya, sama-sama aja ya. Nah, ini adalah pakai CSS nih. CSS. Nah, dia nge-return apa nih? Nah, dia bukan nge-return array ya. Dia langsung nge-return value-nya, nge-return tag-nya. Nah, sekarang yang kelima, ada query selector all. Apa sih yang membedakan dia dengan query selector? Nah, kita cobain aja langsung ya. Ini kita sama nih, ini kelas judul. Nah, kita bakal lihat perbedaannya. Nah, ya, teman-teman ya, lihat. Jadi perbedaannya terletak di sini. Dia ketika di query selector all, maksudnya adalah cari semua elemen yang dibutuhin gitu. Karena di sini saya membutuhkan kelas judul ya. Nah, di sini dia akan nyari nih semuanya. Ada nggak? Oh, ternyata ada dua. Ya udah, karena dia ada dua, dia langsung ngumpulin ya. Ada dua nih dalam bentuk not list atau array lah kita sebutnya ya. Nah, dia bentuknya not list ya atau array nih. Dia array-array juga nih kan. Nah, di sini kita bisa seperti ini juga sama, pakai index. Oh kan, ini sama-sama aja ya teman-teman ya. Oh, karena kita udah paham konsep array, jadi gampang ya teman-teman ya. Ketika dapat array ya udah pakai index, ketika dapat objek ya udah pakai titik ya seperti itu ya. Nah dia ini return array ya seperti ini ya. Nah ini bisa kita pakai index ya. Nah, nah ini adalah cara pemanggilan DOM ya. Jadi cara pemanggilan HTML-nya ada 5 cara. Tapi yang saya sarankan teman-teman pakainya cara 4 dan 5 ya, karena kita udah belajar CSS. Yang ini sih tergantung aja kalau teman-teman pengen nyobain, pengen tahu semua ya, bisa pakai ini. Tapi kalau misalnya pengen yang simple, pakai yang ini ya, nih cara yang ini. Ini recommended. Nah, di sini karena kita udah tahu ya, kita coba akan for loop ya, karena tadi kan ada array ya. Array ternyata kita pakai ini nih index nih. Gimana kalau kita pengen ngambil semua elemennya gitu? Kita pengen looping lah. Nah, kita kan udah belajar for dan for each ya. Nah, ini coba kita pakai yang cara pertama nih. Nah, ini kita komen dulu aja nih konsol-konsol lognya.
Kita akan coba satu-satu ya. Ini cuma buat tips doang ya. Kalau teman-teman misalnya pengen pakai yang ini nih, misalnya pakai yang ini. Ini kita komen. Nah ini kita kan tahu nih, dia kan array ya. Nah dia kan ada dua array ya. Coba tampilkan misalnya hello world dan hello world 2 ke konsol gitu ya, tugasnya mungkin ya. Nah, kita kan pasti pakai looping dong. Coba kita misalnya pakai for each. Bisa nggak pakai for each term ya? Nah, ternyata dia tuh nggak bisa pakai for each. Nah, teman-teman, ini sebenarnya ada tiga. Ada tiga. Ini tidak bisa for each ya. Tidak bisa built-in function array ya, atau for each. Nah, ini ada tiga nih yang nggak bisa. Dia tuh nggak bisa nih tiga ini nih. Yang bisa itu cuman query selector dan query selector all. Kenapa sih kok malah nggak bisa? Padahal kan dia array kan. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman notice, di sini kan ada, kita tampilkan lagi ya. Nah, dia tuh bentuknya HTML collection. HTML collection tuh apa? Jadi sebenarnya ini tuh dia punya tipe data sendiri ya, teman-teman. Nah, caranya gimana nih kalau misalnya kita mau pakai for each? Nah, bisa seperti ini. Cara satu sama dengan array dot from. Nah, kita convert HTML collection itu ke array yang aslinya. Meskipun kita tahu dia eh, kayak array ya, tapi dia ini belum bisa disebut array. Dia ini adalah HTML collection. Nah, kita convert dia jadi array. Coba kita lihat lagi. Nah, ini udah array tuh. Ini bisa kita pakai for each sekarang. Nah, di sini coba kita lihat. Nah, tuh kan. Ini udah di looping nih. Nah, kita tinggal tampilin aja. Kayak yang tadi ya, inner text. Kita mau tampil value-nya. Tuh ya. Jadi seperti ini caranya. Nah, coba kita pakai yang cara dua nih sekarang. Yang cara dua, ini kita komen. Nih, cara dua kan kita tahu nih not list ya. Nah, kalau not list ini dia udah support sama for each. Nah, kita coba ini. Bisa nggak? Cara dua. Oh, tuh ya, bisa ya. Tuh, dia bisa nih. Karena kalau not list itu dia udah support sama for each. Jadi ini kalau misalnya ini ada notepad ya harusnya. Kita bikin notepad dulu. HTML collection tidak bisa, tidak support for each map dan lain-lain ya. Harus convert not list sudah support for each map dan lain-lain ya. Jadi nggak perlu di convert. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kenapa harus di convert? Karena biar mempermudah ya. Karena kayak for each map dan lain-lain itu kan sebenarnya dia built-in function array ya, original array. Nah, jadi kita kalau misalnya dapat HTML collection, kita harus convert dulu ya. Tuh, makanya agak ribet. Ini agak ribet nih. Pakai cara yang satu, nih cara yang dua. Ini udah agak ribet ya, teman-teman ya. Makanya kenapa saya sarankan pakai yang cara 45 ini. Dia itu ada proses lagi buat kita memanipulasi elemennya. Nah, sekarang yang ini kan sebenarnya bukan return array nih. Nah, coba kita lihat yang 5. Konsol cara 5 ini kan dia return array ya. Tuh, lihat dia not list. Nah, karena dia not list, ingat catatan tadi dia udah support sama for each. Jadi kita bisa langsung aja cara 5 titik for each item mensolok item dot inner text. Oh ya, ini sama-sama aja ya. Nah, ini ada tips lagi. Jadi
daripada kita convert nih yang HTML collection, sebenarnya bisa nggak sih kalau kita looping? Bisa ya. Bisa pakai for loop. Kita kan kemarin udah belajar for loop ya. Bisa seperti ini. Let i sama dengan 0. Terus cara 1 dot length. Nah, di sini kita tinggal i plus plus aja. Nah, ini kan looping ya. Jadi dia bakal nge-looping array-nya, array HTML collection. Langsung aja di sini console log. Cara 1, terus dia index ya, karena dia array HTML collection, kita bisa seperti ini. Nah, langsung inner text. Nah, ini hasilnya sama nggak? Sama dong. Oh, ya. Sama-sama aja. Ini cuma tips dan trik doang. Jadi ini cuma sekedar pengetahuan ya untuk cara satu, cara dua, cara tiga. Tapi yang recommended sebenarnya cara 4 dan 5 ya. Karena kita udah belajar CSS dan kita udah tahu cara penggunaannya. Jadi teman-teman disarankan pakai yang ini. Bikin cara gimana sih cara manipulasinya. Nah, di sini saya akan bikin elemen baru ya. Contoh di sini bikin elemen yang sederhana aja, misalnya box. Nah, di dalam box itu misalnya ada ini box box artinya banyak ya. Nah, di sini ada box, terus di sini ada box satu, box 2, box 3 ya. Nah, di sini nah kita udah tahu ya ini ya, kita komen dulu, komen dulu, ini komen. Nah, di sini kita akan pakai yang cara 4 cara 5 ya. Kita di sini akan fokuskan ya ke sana. Nah, di sini saya akan manggil yang box satu nih. Misalnya box satu adalah dokumen dot query selector box ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat box satu, nah ini dapat ya tuh box satu dapat. Cuman bisa nggak kalau misalnya kita manggil yang box 2? Nah, caranya adalah seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya kita mau manggil yang box 2, kita bisa pakai yang all. Bisa pakai yang all. Nah, ini kan kita udah dapat nih node list-nya. Kita tinggal pakai yang index ke 1. Karena kita mau panggil box 2. Tuh, ya, dapat ya. Nah, ini cara gampangnya ya. Nah, cara kalau kita mau pakai yang dokumen query selector aja, kita bisa pakai seperti ini. Next, element sibling. Nah, ini sama aja hasilnya box 2. Oh ya, sama aja ya. Jadi ada suatu value ya atau atribut yang bisa kita pakai, yaitu next element sibling tuh kayak nyari saudaranya, saudara setelahnya. Ini kan ibaratnya parent dan child ya, ini konsep parent dan child. Nah, ini ada saudaranya nih, saudaranya ada di sebelahnya. Nah, udah kita pakai next element sibling. Ada lagi previous element sibling. Tuh, ya sebenarnya ada banyak, cuman dia nggak ada ya, karena dia di sebelumnya tuh nggak ada saudaranya. Nah, jadi ini sebenarnya FYI aja ya. Ini teman-teman daripada bingung, kita pakai yang all aja nih. All. Terus kita mau ambil yang box 2. Nah, ini kita box dulu aja. Terus kita ambil box 2. Apa isinya? Box 2. Terus inner text. Inner text. Nah, ya. Nah, terus kita mau ngecek dataset. Dataset itu apa sih? Dataset itu semacam atribut buatan yang kita buat di HTML. Nah, coba contoh di sini kita manggil dataset dulu nih.
box 2 titik dataset. Ada nggak? Oh, dia belum ada, belum string map. Nah, kita bisa seperti ini di dalam ya. Ini bebas ya, atribut buatan kita sendiri. Kita harus awali dengan data titik. Misalnya nama saya ya, namaku, misalnya Buskemi ya. Nah, di sini coba kita refresh lagi ya. Tuh, ada ya. Namaku Buskemi. Nah, bisa tambah lagi nggak? Bisa dong. Misalnya jurusan UM. Tuh, ya ada ya. Nah, ini bisa kita panggil box 2 titik dataset titik jurusan. Tuh, ya, dapat ya UM. Jadi, ini adalah cara untuk panggil dataset yang ada di dalam sini nih. Nah, harus diawali dengan data, terus namanya bebas ya. Terus value-nya apa. Nah, kenapa bikin kayak gini? Ini tuh sebenarnya buat database. Jadi teman-teman kalau misalnya udah belajar database, terus pengen nampilin datanya itu kan biasanya kan detail ya per row gitu kalau table. Nah, biasanya info-info kayak gitu tuh ditampilinnya lewat data ya. Seperti ini. Jangan ditampilin di sini. Kenapa? Karena kan kalau database itu kan biasanya banyak kolom. Banyak kolom itu kan sebenarnya kumpulan informasi ya. Informasi ini kita store biasanya tuh di sini ya. Nah, yang di sini itu adalah value yang ingin kita tampilkan. Ini kalau kita misalnya lihat elemennya, box 2 ya. Nah, ini teman-teman caranya seperti ini. Kalau mau sorot suatu elemen, di sini kalian ada arrow ya. Ini terus kalian sorot aja mau yang mana yang mau disorot. Nah, ini box 2 kita lihat. Tuh ya, ada ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang set atribut. Set atribut. Nah, ini saya akan manggil box 1. Nah, set atribut itu apa sih? Nah, kita tuh bisa bikin atribut itu secara dinamis ya. Kalau tadi kan kita bikin data nih, misalnya data namaku. Ini kan sebenarnya statik ya, kita nge-define sendiri gitu. Nah, kita pengen define-nya itu by JavaScript. Kita bisa seperti ini. Box 1 titik set atribut. Nah, misalnya data titik namaku lagi ya, atau jangan namaku deh. Misalnya adalah HP ku. Misalnya HP ku adalah iPhone 17 Pro Max. Seperti ini. Ya. Nah, ini adalah atributnya dan ini adalah value-nya. Nah, kalau kita udah set, nah, kok nggak terjadi apa-apa tuh. Nah, kita bisa lihat aja. Kita arrow, kita arahkan ke box 1. Tuh, ya ada ya, data HP ku iPhone 17 Pro Max. Jadi kita bikin atributnya itu via get atribut, via JavaScript. Nah, coba kita tambahin lagi, misalnya data, jangan HP ya, misalnya adalah motorku. Misalnya motorku adalah bit karbo ya, bit karbo. Ini kita lihat, udah nggak? Tuh ada ya, data motorku bit karbo. Nah udah, di sini kita bisa panggil lagi box 1, terus dataset, tik, HP ku. Kita lihat, tuh ya, sama ya. Ini kita bisa define nih, pakai set atribut namanya. Nah, sekarang kita akan yang belajar class list. Nah, class list itu sebenarnya buat ngecek kelas. Nah, ini kan sebenarnya buat ngecek atribut ya. Ini buat bikin set atribut. Oh iya, ini cara ngecek atribut itu seperti ini. Ada namanya get atribut. Saya lupa, ini box 1 titik get atribut. Nah, apa yang pengen kita ambil? Get atributnya yang pengen kita ambil adalah misalnya data motorku. Nah, ini sama nggak? Oh ya, bit karbu ya. Nah, ini buat ngesetnya, ini buat nampilinnya. Nah, seperti itu. Jadi mau nanti misalnya ada SRC, ini ada SRC, ini ada SRC, misalnya SRC-nya misalnya
bla 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 gitu ya. Misalnya bla bla bla. Ini kita bisa ambil juga SRC. Oh ya, ini bisa juga kita ambil seperti ini. Ini buat kita atribut. So, ini bebas aja ya atributnya mau apa. Nah, sekarang coba yang kelas. Nah, ini kelas ini sebenarnya yang paling kepake banget karena namanya HTML pasti nggak terlepas dari kelas ya. Nah, kita biasanya manipulasi itu by kelasnya. Kita manipulasi itu biasanya by kelas atau enggak by dataset. Tuh, biasanya kita pakai itu. Contoh seperti apa? Coba kita ambil nih box satu. Kita udah dapat ya box satu ya. Solok box satu titik class list. Ini apa dulu nih? Kita lihat dulu. Tuh ya sama ya, sama kayak tadi dia tuh. Nah ini class list itu katanya ada box ya. Tuh class list itu tuh yang di sini. Nih coba contoh kita nambahin lagi misalnya kelas apa ya? Misalnya dragon atau misalnya ball atau misalnya apalagi Naruto lah atau One Piece gitu ya. Ini ada banyak nih kelasnya nih. Nah kita lihat nih kelas listnya isinya apa. Tuh ya ada banyak tuh. Dia selama di spasi dia akan nge-define itu sebuah kelas. Katanya ada kelas box, ada kelas dragon, ada kelas ball, ada kelas Naruto, One Piece ya. Nah di sini kita bisa manipulasi dia. Nah misalnya saya ingin menambahkan satu kelas Buskemi ya. Nah kita bisa seperti ini box satu. Kita bisa box satu class list dot add Buskemi. Nah kita coba tampilin ada nggak Buskemi. Tuh, ada ya teman-teman ya. Tuh, ada Buskemi nih. Nah, ini buat nambahin kelas. Nah, sekarang kita mau hapus misalnya. Remove Naruto ya. Ada nggak? Oh, ya nggak ada ya. Naruto udah kita hapus. Nah, sekarang kita pengen ngecek. Kita bikin suatu boolean ya. Misalnya, apakah ada ya. Nah, di sini kita cek nih. ClassList.contains dragon. Ada kelas dragon nggak katanya di dalam. Nah, kita lihat apakah ada tuh ya. Ada ya, true tuh hasilnya true dia. Nah, kita bisa bikin seperti ini sekarang. Apakah ada? Kalau ada, kita tampilkan ada kelas dragon. L tidak ada kelas dragon. Nah, ini coba kita lihat tuh ya, ada kelas dragon. Kenapa? Karena ada kelas dragon. Jadi kita bikin konten, artinya adalah ngecek apakah ada kelas dragon nggak sih. Nah kalau ada ya udah masuk ke sini true ya karena dia true hasilnya. Nah teman-teman jangan lupa kalau misalnya pengen tahu sebuah value kita tinggal konsolok aja apakah ada. Kalau dia true ya udah kita bikin if else aja ya tuh karena dia true dia boolean. Ya udah karena boolean kita bikin if else aja seperti ini ya. Nah sekarang ada toggle. Nah, tanggal itu apa sih? Nah, coba kita cobain dulu aja biar teman-teman tahu. Box satu, class list, tanggal. Misalnya tanggalnya itu apa ya? Misalnya kelas gelas atau air minum. Aqua deh, aqua botol. Nah, ini ngaco aja ya kelasnya ya, nama kelasnya. Nah, di sini tanggal itu apa sih? Coba kita tampilin dulu. Tuh, ternyata tanggal kok malah nambahin. Coba kita tanggal lagi. Tuh, hilang ya. Tuh. Kenapa ini bisa seperti ini? Nah, artinya kalau kelas sebelumnya itu nggak ada, dia akan nambahin. Dan dia ngecek lagi, ada nggak kelasnya? Oh, kalau ada, dia bakal remove ya. Jadi toggle tuh sebenarnya seperti saklar.
teman-teman kalau misalnya nyalain lampu on off on off on off ya. Kalau dia posisinya off, ya udah dia bakal on. Kalau misalnya udah on, ya udah dia bakal off ya, seperti itu ya. Nah, ini sama toggle ini dia seperti saklar. Saklar itu katanya kalau nggak ada, dia bakal nambahin. Kalau misalnya udah ada, ya udah dia bakal remove ya. Ya, seperti itu. Jadi toggle ini di saklar. Kalau ada, dia nambahin. Kalau nggak ada, kalau ada dia remove. Kalau nggak ada, dia nambahin. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah cara untuk kita memodifikasi sebuah kelas ya, teman-teman ya. Nah, di sini enaknya ketika kita udah tahu tentang kelas, kita bisa seperti ini, teman-teman ya. Ini tips doang. Di sini kita bikin style, misalnya adalah nyala nih, misalnya nyala. Misalnya nyalanya itu adalah yellow. Nah, di sini kita bisa bisa nambahin list dot add nyala dong. Nah, nyala. Nah, apa yang terjadi? Tuh, ya dia nyala ya. Tuh, dia seperti ini tuh nyala tuh. Karena kita nambahin kelas nyala. Nah, ketika dia nambahin kelas nyala, kita udah ada CSS-nya. Dia bakal langsung background yellow ya, gitu. Nah, ini makanya kenapa kita itu harus tahu DOM ya. Karena DOM itu kita udah terjun ke HTML-nya. Ini ya, teman-teman ya. Nah, ini nanti kita akan coba studi kasus yang lebih lanjut. Cuman kita akan lanjutin dulu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang value. Nah, di sini kita bikin elemen ya, elemen lagi. Misalnya text input type text value. Misalnya adalah Indra atau berapa ya. Oh, ini nggak usah deh, nggak usah dimasukin dulu. Terus placeholder, masukkan nama. Nah, ini kan ada nih. Nah, di sini kita bikin button aja ya. Button klik klik me gitu. Nah, ini tips doang ya. Nah, ini kan karena kita udah bikin input. Nah, kita bisa panggil seperti ini, teman-teman. Once input dokumen dot query selector. Nah, kita di sini kan nggak ada kelas, nggak ada ID ya. Kita mau panggil pakai apa? Kita bisa panggil pakai tag-nya. Langsung aja input tuh. Seperti ini ya. Makanya kenapa pakai query selector itu direkomendasikan. Dia itu bisa panggil berbagai teknik ya. Bisa pakai tag-nya langsung. Nggak bisa pakai kelas. Nggak bisa pakai ID. Seperti ini ya. Nah, kita bisa pakai seperti ini. Kita console login dulu. Nah, kan dapat nih. Tuh, value-nya tapi kosong. Indra ya. Kita bisa tampilin juga sekarang. Input dot value. Tuh ya, ada nih Indra. Jadi kita masukin via JavaScript, kita tampilin juga via JavaScript-nya ya. Kalau kita misalnya ini di komen, tuh dia kosong ya. Jadi seperti itu untuk value. Nah, bisa nggak kita pakai button? Nah, teman-teman, di sini itu kita bisa pakai add event listener ya. Cuman kita skip dulu. Ini kita bakal yang radio button dulu nih. Nah, ini kan ada yang kita bikin radio button, radio. Misalnya name-nya gender, value-nya L, cewek lah, cowok gitu ya. Nah, terus, nah ini kan ada, nih kita kasih label dulu deh, biar kelihatan.
Ini cewek, cowok. Nah, di sini karena kita ada dua kelas ya, terus misalnya kita pengen ngambil yang di checklist ya, misalnya kita di sini checklist yang cowok nih, ini ada atribut cek, dia cek tuh di buat otomatis nge-checklist ya. Nah, ini kan udah otomatis checklist nih. Nah, coba kita pengen ngambil yang di checklist. Coba ya. Ini kita bikin yang checklist radio. Cek radio, query selector, terus input. Nah, bisa seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini. Ini kalau ini artinya kita ngambil atribut. Atributnya mau apa? Atributnya adalah name, gender. Nah, ya. Tuh, enaknya pakai query selector seperti ini ya. Ini sebenarnya selector CSS juga ya, teman-teman ya. Nah, itu query, selector CSS juga. Kita bisa lihat lagi. Cek radio. Tuh ya. Cuman kok malah yang cewek. Kita kan maunya yang cowok ya, yang di checklist ya. Nah, tinggal teman-teman tambahkan ini aja. Nah, titik dua, cek ke, kita lihat dapat nggak? Oh ya, dapat ya. Dapat yang cowok nih, yang udah dicek. Tuh ya. Nah, ini tips dan trik doang nih. Ya, ini query selector sebenarnya ada beberapa cara, maksudnya kayak kenapa kayak gini itu saya pengen teman-teman itu tahu. Jadi ID ya. Makanya eh, teman-teman mungkin kedepannya kita akan terus-terusan pakai query selector dan query selector all ya, karena itu yang paling gampangnya. Nah, oke, di sini kita udah tahu nih cara pemanggilan HTML ya. Nah, sekarang kita pengen belajar insert adjacent HTML. Kita nggak akan masuk ke event dulu ya, kita akan manipulasi-manipulasi dulu. Nah, di sini kita akan belajar tentang insert adjacent HTML. Adjacent HTML. Ya, di sini kita akan bikin kelas baru. Misalnya adalah container. Di sini ada contoh teks. Nah, di sini kita akan kasih BR ya. BR, BR, BR. Nah, ya. Ini kita, nah, biar kelihatan. Nah, di sini kita akan belajar insert hajatan HTML. Nah, teman-teman, saya akan kasih lihat referensi dulu ya, insert hajatan HTML itu apa. Nah, jadi insert hajatan HTML itu adalah proses input ya. Proses input dia HTML ya ke dalam suatu node tuh ke DOM ya katanya. Nah, di sini itu ada beberapa cara nih. Nah, di sini tuh ada before begin, before end, after end. Nah, ini maksudnya gimana sih? Dan itu sebenarnya kita nyisipin elemen HTML ya. Kita bikin elemen HTML baru, kita nyisipin ke HTML yang udah ada. Nah, ini karena kita udah tahu konsepnya, kita kenapa nggak coba aja ya? Nah, ini teman-teman seperti ini nih caranya. Kita komen dulu aja. Kita split lagi. Di sini kita bakal komen ini. Nah, ya. Jadi sebenarnya ada beberapa cara untuk nyisipin elemen HTML. Kita komen. Ini manipulasi itu penyisipan elemen HTML ya. Nah, kita akan coba contoh paling sederhana dulu. Nah, di sini kita akan manggil nih P-nya ya. Kita akan manggil P di sini. Nah, di sini kita bakal
response p.document.query selector, terus ini container, terus p ya. Tuh ini kayak CSS lagi, jadi ini biar spesifik ya, container dulu, terus dia nyari p di dalam container seperti itu. Coba kita tampilin sekarang. Nah ini ada ya, tuh contoh teks. Nah sekarang kita pengen nyisipin elemen HTML baru. Contoh saya ini pengen dia itu di after end ya. Jadi setelah paragraf ada elemen baru setelah paragrafnya. Ini kita bisa seperti ini. P insert Ajax HTML terus apa after end ya. Tuh, after end. Nah, elemen HTML-nya apa? Nah, elemen HTML ya kita bebas nih misalnya H1 hello world. Ya, nih coba kita lihat. Tuh ya. Ini ada nih sekarang kita nyisipin halaman HTML baru tuh ya. Ini P terus after n. After n itu di mana? After n itu setelah P ya. Tuh. Kita nyisipin di sini. Tuh, ada ya. Seperti itu teman-teman ya. Atau bisa di dalam value-nya tuh. Ini kan full kan value-nya nih. Kita pakai before n. Tuh ya, ini sama-sama aja tuh. Jadi teman-teman tinggal lihat aja ini rumusnya. Tinggal mau pakai yang mana ya. Kalau saya di sini pakai yang after n. Nah, jadi dapat nih, kita udah tahu nih tuh ya. Nah, atau enggak seperti ini. Ini kan jelek ya teman-teman kalau misalnya elemennya udah banyak seperti ini itu nggak disarankan. Kita bisa pisahin function. Misalnya function info return nih. Nah, seperti ini ya. Atau enggak kita, nah ini tinggal info aja tuh. Kan dia udah info terus return ya. Nah, apa yang di returnnya adalah ini. Kita tinggal panggil dash tuh sama aja ya. Enggak mau dinamis nih, kita bikin aja message. Nah, di sini teman-teman kalau mau masukin variabel bisa seperti ini. Dolar ya, bukan rupiah ya, dolar, dolar terus kurung kurawal kurung buka tutup ya, mesage. Nah, di sini kita tinggal masukin aja parameternya. Hello dunia ya. Udah tuh ya. Ini kita bisa masukin parameter. Kita bisa seperti ini juga. P ya. Kalau kita pengen iseng gitu. Hello dunia, dunia gitu ya. Oh ya, sama aja ya. Jadi ini sebagai tips dan trik doang daripada nyisipin di sini kita bikin function aja biar rapih ya. Ini ingat di sini pakai dolar ya, bukan rupiah ya. Ini kita pakai dolar, kurung awal buka, kurung awal tutup seperti itu. Nah, ini adalah cara pakai insert adjacent HTML. Nah, sekarang kita akan belajar tentang event listener ya. Jadi event listener itu semacam sebuah event, ibaratnya kayak otak lah. Kalau di JavaScript tuh kita bisa ngasih function, kita bisa ngasih proses, kita bisa ngasih instruksi ya, pakai sebuah event. Contoh itu misalnya kita udah punya elemen button nih, tuh kita udah punya elemen button. Nah kita coba kasih event ke elemen button itu nih. Ini add event listener, ngasih perlakuan, behavior, otak, instruksi ya, ini sama aja. Ini biar bahasanya dia biar teman-teman ngerti ya. Nah di sini kita karena punya button, kita panggil aja button. Coba kita tampilkan dulu button, tampilkan. Nah ada ya. Nah di sini kita bisa ngasih instruksi, kita bisa kasih function, kita bisa kasih proses.
Nah, caranya kita tinggal button titik add event listener. Artinya dia ngasih event ya yang didengarkan. Nah, di sini kita bisa tipe eventnya itu apa sih? Nah, ini ada banyak ya. Ini ada banyak banget. Nah, di sini kita akan coba yang klik CLIECK. Nah, ya, kita bakal klik. Nah, di sini adalah functionnya. Function. Nah, ya. Nah, kita ingat kita udah belajar function ya seperti ini. Nah, jadi kita kasih alert nih misalnya, hello world. Ketika kita klik buttonnya, dia akan munculin alert ya. Contoh, tweak tuh, ya, hello world tuh, ya. Atau bisa seperti ini kita bisa pisahin functionnya jadi seperti ini. Function klik me, ya, terus alert, hello world. Ini bisa kita komen ya, terus klik me. Oh ya, seperti ini. Ini sama nggak? Sama dong. Tweak tuh ya. Klik me ya. Tapi ini kan ibaratnya kalau kata zaman sekarang mah efisiensi ya teman-teman ya. Jadi daripada kayak gini fokus capek-capek ya. Kita langsung aja add event listener, klik function tuh ya. Jadi ini langsung ya. Jadi efisiensi ya. Langsung functionnya di sini bikinnya. Ini sama-sama aja sebenarnya. Jadi tergantung teman-teman sukanya yang mana atau pengen dipisahin kah terus taruh sini. Nah, mau di langsung seperti ini ya, ini sama-sama aja. FYI aja ya teman-teman ya. Nah, tuh dia sama aja nih, tuh hello world. Nah, ini bisa kita manipulasi sekarang. Nih, yang box satu. Kita kan tahu ini kalau ini kelas aktif ya. Kita tahu nih, kelas nyala tuh. Kita mau toggle. Kita tahu ya toggle itu kan saklar ya. Kita bisa seperti ini. Jadinya box satu titik class list dot toggle adalah nyala. Pastinya kalau udah ada dihapus, kalau belum ada ditambahin. Nih, tweak, 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 tweak ya kan. Tuh, ini biasanya buat lampu nih. Kalau teman-teman ada project lampu, ada project apa, nah bisa kasih kelas toggle. Dia kalau ada dihapus, kalau belum ada ditambahin ya teman-teman ya. Tweak, tweak, tweak. Nah, seperti itu. Untuk kelas ininya. Nah, terus ada lagi nih, selain klik ya. Sebenarnya ada banyak ya teman-teman ya. Jadi, tapi di sini saya akan jelasin yang sering kepakainya aja ya. Ini nggak akan semua saya akan jelasin. Nah, sekarang ada yang namanya itu key up. Kita jangan key up dulu deh, input dulu ya. Kita kan tahu nih, tadi ada function, ada elemen input nih. Nah, input nih, kita udah bikin. Di sini kita akan panggil lagi input.add event listener input function. Apa yang diinput adalah misalnya console log. Kita console log dulu aja ya. Input value. Itu sebenarnya kalau dia input ya. Coba kita input dulu. Nah ya. Oh, kalau dia input apapun itu, dia akan nge-trigger nih function ini. Oh ya. Mau kita ngetik apapun, dia bakal nge-trigger karena dia fungsinya input. Nah, ini sebenarnya sama aja sama kayak key up. Nah, apa sih yang membedain dia key up sama input? Oh, kalau input itu di saat input, kalau key up itu di saat kita menekan tombol keyboard, terus keyboardnya itu ah, kita ke atasin ya, kan kita klik terus kita keyboardnya itu udah nggak diklik lagi itu namanya key up tuh, key up. Nah, ini sama aja ya antara input atau key up. Nah, tuh ya. Nah, ini ketika teman-teman udah input nih, terus kita ambil value-nya. Kita tinggal alert input dot value. Contoh, sini misalnya eh
Naruto ya. Nah, di sini kita klik tuh ya muncul Naruto apapun yang di input dia, atau One Piece atau Dragon Ball ya, tweet muncul ya. Jadi adalah seperti itu untuk yang penggunaan add event listener ya. Jadi ada klik input, ada lagi key up ya. Terus ada lagi nih, kita kan key up itu kita bikin rangkum deh. Add event listener. Nah, tipenya adalah klik, button diklik atau elemen yang diklik bebas ya. Ini dia mau paragraf di klik, unklik. Gimana ya? Bahasanya tuh ketika keyboard itu selesai diklik gitu. Sebenarnya dia kan udah tombolnya tuh udah ke atas ya, itu namanya key up ya. Ketika keyboard selesai diklik lah gitu. Di pressing buttonnya ke atas ya namanya. Terus ada lagi nih cek. Cek tuh ketika si radio button itu dicek. Kita akan coba. Nih, di sini kan kita ada function, ada elemen yang kita ambil itu cek radio. Nah, kita bisa panggil cek radio at event listener. Cek, kalau nggak salah tuh ada deh. Kita cobain aja ya, saya juga lupa. Kita cek radio. Nah, kita coba tweak, tweak. Nah, ini kayaknya berarti nggak ada nih function ini nih. Event listener ini. Nah, oke, berarti nggak ada nih yang ini nih. Nah, kita fokusin aja yang tiga ini ya. Ini ada input, klik, sama key up ya. Nah, ini teman-teman ada beberapa sih sebenarnya, tapi yang sering kepakai itu kita nggak jauh-jauh ya, biasanya di input, klik ya. Terus ada lagi sih sebenarnya submit ya. Submit itu biasanya ketika kita ngirim pesan, kita kita ngirim form ya. Itu tuh biasanya event submit. Contoh di sini deh saya contohkan form terus input misalnya username, username, terus ada button klik. Nah, ini udah. Jadi kita bisa panggil nih. Nah, apa yang kita panggil? Apa yang kita panggil adalah formnya. Form sama dengan dokumen dot query server. Terus adalah form ya. Ini adalah form yang kita panggil. Terus di sini langsung aja form at event listener submit function ya. Nah, di sini langsung aja nih kita panggil. Misalnya adalah konsol cobain tweak tweak. Nah, ini nggak ada. Coba kita kasih submit sekarang. Kasih submit, kita cobain ya. Tweak. Nah, ini kayak nge-refresh ya, tuh. Ini kayak nge-refresh nih. Nah, ini kita bisa kasih app prevent default. App prevent default itu maksudnya dia kayak mengabaikan sifat yang aslinya. Karena sifat yang asli dari type submit itu, dia bakal ngirimin data terus nge-refresh. Nah, ketika kita kasih app prevent default, dia tuh bakal cegah itu ya. Tuh ya. Tuh.
dia bakal nyegah nih. Ini present default itu buat cegah sifat aslinya ya. Nah, ketika dia udah kecegah, terus kita bisa tampilin tuh E-nya ya, ini isinya. Isinya tuh apa tuh? Ada banyak ya. Nah, ini teman-teman bisa ambil nih yang dari sini. Nah, cara ngambilnya gimana? Ini sebenarnya ada tips lagi ya, tips dan trik ya. Ini kan sebenarnya kita ada panggil form nih. Kita kan panggil form. Nah, kita pengen manggil inputannya. Nah, kita bisa seperti ini teman-teman. Console log form dot query selector input ya. Terus value. Maksudnya, ini kenapa bisa seperti ini? Bukan dokumen lagi ya, dokumen dot query selector. Kita sebenarnya bisa seperti ini. Maksudnya adalah cari inputan yang ada di dalam form ya. Nah, kita bisa tampilin sekarang. Contoh, misalnya Yupi Tweak ya, tuh ada ya. Nah, ini sebenarnya tips dan trik doang ya. Jadi kita bisa nyari query selectornya itu berdasarkan elemen yang kita bikin sebelumnya ya. Jadi kalau kalau dokumen kan ibaratnya satu kanvas putih ini ya teman-teman ya. Dokumen tuh satu kanvas putih ini. Kalau kalau ini tuh udah berdasarkan elemen yang kita cari sebelumnya ya. Nah, ini adalah tips dan trik cara pakai query selector ya. Tapi teman-teman kalau misalnya bingung pakai aja dokumen.query selector, dokumen.query selector, komen dulu aja. Dokumen.query selector, terus input type username. Nah, ini sama aja ya. Yupi, Yupi. Wih. Nah, ini kenapa nih? Ini kalau kayak gini, dia tuh nggak dapet ya. Kayak bukan type username, tapi name, sorry. Ini ada error ya, karena dia katanya nggak dapet elemennya. Klik. Nah, ya sama aja ya. Jadi teman-teman bisa seperti ini, biar efisiensi ya, biar bisa ngehemat. Atau bisa seperti ini, pakai dokumen, atau bisa pakai formnya ya. Nah, ini adalah cara penggunaan untuk eh, DOM ya. Jadi DOM itu kita tuh ada beberapa cara. Jadi ini adalah teknik-teknik manipulasinya ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa coba sendiri nanti kita udah bikin ya dari cara pemanggilan. Terus misalnya ini ada buat validasi ya teman-teman ya. Ada alert, ada prompt, ada confirm. Terus cara panggilnya, terus cara kita manipulasi dia pakai class list, attribute ya. Terus event listener ya. Terus ada insert adjacent HTML sama kita cobain function ya. Jadi ini sebenarnya DOM itu cukup sederhana ya teman-teman ya, nggak kayak JavaScript kemarin. Jadi JavaScript basic kemarin tuh sebenarnya cuma fondasi awal kita biar kita itu bisa DOM ya. Kayak contoh misalnya console log, terus ada lagi looping ya, ada for each, terus ada lagi variable ya, ada function ya. Jadi sebenarnya untuk DOM ini kita nggak akan terlalu banyak ya teman-teman ya. Jadi kita cukup yang penting-pentingnya aja. Dan ini sepertinya sudah cukup ya untuk DOM-nya ya. Nah, mungkin untuk next-nya kita akan lanjut ke tugas yang kita lagi, teman-teman ya. Coba kita lihat dulu tugas yang kita itu ada di teks. Salah tuh. Teks index. Oh, ini nih. Nah, ini ya. Ini kan sebenarnya kita punya tugas nih. Nah, kita udah tahu nih DOM-nya ya kan. Kita udah bisa manipulasi class list, attribute. Nah, saya pengen teman-teman yang tugas yang kemarin itu, teman-teman bisa di sini tambahin menu ya. Menu dark mode atau dark mode atau apa, bebas. Nah, dark mode itu ketika dia diklik ya, teman-teman ya. Ketika dia diklik, ini tuh bakal gelap ya. Jadi yang terang jadi gelap, yang gelap ini jadi terang ya, teman-teman ya. Jadi tugasnya itu cukup seperti itu. Jadi teman-teman yang udah nonton JavaScript Basic dan juga DOM ada tugas, yaitu tugasnya itu tentang bikin sebuah event dark mode ya.
Jadi di sini cukup tambahkan menu dark, terus ketika dia di buttonnya diklik, dia itu bakal dark mode ya semuanya ini. Terus yang gelap jadi terang, yang terang jadi gelap ya teman-teman ya. Ini teman-teman cukup coba seperti itu, atau misalnya teman-teman pengen inovasi ya, kayak misalnya bikin inputan inputan yang bisa diklik, dia ketika diklik itu muncul ya, atau ketika misalnya diklik lagi dia judulnya berubah atau gimana ya, itu cukup cobain aja ya teman-teman ya. Jadi nanti juga saya akan cobain nih, yang ini saya akan modifikasi ulang. Jadi nanti untuk next pertemuan kita akan bahas tugas lagi ya teman-teman. Nanti tugasnya bisa ditaruh lagi nih di Figma. Jadi nanti tampilkan hasilnya ya teman-teman ya. Hasil yang udah terangnya, terus yang gelapnya juga tampilkan ya. Kan udah yang pertama nih. Nah, nanti di sebelahnya kalau bisa itu ada yang versi dark mode ya. Yang versi dark mode-nya nanti tampilkan di sini. Nanti tugasnya cukup itu ya. Nah, ketika nanti udah selesai tugas, mungkin kita akan langsung mulai ini. Nah, kita akan mulai ke project ini ya. Nah, kita akan implementasikan semua yang udah kita pelajarin dari misalnya HTML-nya, CSS-nya, JavaScript-nya ya, sama DOM-nya ya, terus API. Kita akan coba langsung mulai karena untuk DOM sendiri itu sebenarnya nggak terlalu banyak, yang itu udah cukup ya. Jadi kita akan mulai untuk bikin project Netflix kita ya. Jadi mungkin saya akan jelasin sedikit-sedikit doang, tapi saya yakin pasti teman-teman udah pada tahu ya, apalagi tentang flex, layouting seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah putar DOM yang udah kita pelajarin ya teman-teman. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan kah untuk pertemuan hari ini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan tidak apa-apa. Jadi teman-teman nanti cobain aja ya teman-teman ya. Nah, saya hampir lupa, saya selalu lupa ya untuk tiap pertemuan. Jadi ini saya akan commit dulu teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti tinggal push aja, tinggal pull keep status. Nah, ini kita ada 3 nih yang kita masukin. Git commit pertemuan 10. Nah, ini udah di-push ya ke GitHub. Nanti teman-teman tinggal download aja atau di-pull aja ya. Nanti teman-teman cobain aja ini DOM-nya. Teman-teman kalau misalnya masih bingung pelajarin dulu. Nanti kalau misalnya udah paham ya, udah bisa. Nanti tinggal modifikasi aja tugasnya. Terus kalau udah nanti tinggal di cantumin aja ya yang barunya itu di sebelahnya seperti ini ya. Oke. Mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman izin live ya. Saya akan matikan share screen-nya.